Seorang kakek menyiapkan senapan penembaknya dan membidik salah satu dari 3 bocah laki-laki yang telah menyakiti cucunya. Saat bocah itu membuka botol, sang kakek menarik pelatuknya. Peluru itu menghantam bagian bawah tubuh bocah tersebut dan menghancurkan masa depannya. Setelah itu, sang kakek dengan tenang mengunci kembali senjatanya, memungut selongsong peluru, mengenakan jaketnya, dan turun ke bawah seolah tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawa bocah yang terluka itu pergi. Ketika kepala polisi tiba, ia melihat ada lubang peluru di sofa. Melihat ke arah gedung di seberang, sepertinya ia menyadari apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, bocah-bocah lain kembali ke gedung itu. Sang kakek lalu pergi ke kamarnya, mengambil senapan penembaknya lagi, dan membidik bocah itu yang juga telah menyerang cucunya. Bocah itu sedang duduk di dalam mobil barunya, sambil memutar musik. Sang kakek lalu membidik tangki bensin dan menembaknya. Mobil itu pun seketika meledak. Bocah itu lalu terbakar parah dari pinggang ke bawah, dan mobil barunya hancur. Orang-orang di sekitar berkumpul dan tertawa, menganggap bocah itu pantas mendapatkannya. Setelah 2 insiden mencurigakan tersebut, kepala polisi mulai curiga bahwa sang kakek veteran bernama Ivan mungkin terlibat. Ia memperingatkan putranya agar tetap di dalam rumah dan menjauh dari jendela. Bocah itu segera memindahkan tanaman untuk menutupi pandangan, menutup semua tirai, dan duduk di sofa sambil ketakutan untuk bergerak. Kepala polisi datang bersama timnya untuk menggeledah kamar. Mereka memeriksa setiap sudut, tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat ia mulai frustasi, seseorang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah bibi si gadis yang datang untuk mengambil kuncinya. Kepala polisi pun mengikutinya ke rumahnya. Dari jendela rumah sang bibi, ia bisa melihat apartemen itu dari seberang jalan. Sementara itu, sang kakek berkeringat gugup saat polisi membuka loker miliknya. Tetapi loker itu kosong. Ia kebingungan dan bertanya-tanya, kenapa senapan yang ia sembunyikan itu bisa menghilang? Kepala polisi lalu bertanya kepada sang kakek, apakah ia terlibat dan ingin melukai putranya? Sang kakek lalu menjawab, jika kau ingin tahu, tanyakan itu kepada putramu. Jawaban sang kakek membuatnya terkejut. Mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada putranya. Kepala polisi bergegas pulang dan menggedor pintu. Tetapi tak ada jawaban. Panik, ia mengeluarkan pistol dan hendak menembak kunci pintu. Seketika, tiba-tiba terdengar tembakan dari dalam. Tembakan itu mengenai perut kepala polisi. Ternyata, putranya ada di dalam rumah. Ia ketakutan, dan tanpa sengaja ia menembak ayahnya sendiri. Pada akhirnya, ketiga bocah laki-laki yang telah menyakiti cucunya mendapatkan balasan yang setimpal, dan senyum gadis kecil itu pun telah kembali. Namun, sang kakek masih tak mengerti bagaimana bisa senapan yang ia sembunyikan di lemari bisa hilang begitu saja. Nah, cuplikan adegan dari film ini bisa kalian saksikan dengan judul Voroshilovski Strelok 1999.